Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO SMGA. Nah, jadi PT Sumber Mineral Global Abadi atau SMGA ini didirikan di tahun 2016 ya Sobat Maya. Dan bergerak di bidang perdagangan nikel dan batu bara untuk pasar domestik di Indonesia. Alias SMGA ini adalah trading company ya. Lalu SMGA juga secara nggak langsung menjalankan usaha pertambangan melalui entitas anaknya yang bergerak di bidang pertambangan batu gamping. Nah, SMGA sendiri merupakan bagian dari kelompok usaha Seger ya Sobat Maya yang udah listing duluan di bursanya kita. Jadi ini adalah barang-barang yang ditradingin oleh SMGA, yaitu nikel. Spesifikasinya seperti ini. Lalu ada juga batu bara. Spesifikasinya seperti ini. Ada 58 gar, 48 gar. Dan di bawahnya juga ada, tapi saya cuma ambil yang dua teratas saja. Lalu untuk kegiatan usaha anaknya, yaitu JMS, ini berdiri di tahun 2021. Dan kegiatan usahanya itu pertambangan batu gamping ya. Nah, batu gamping ini nantinya tuh berfungsinya untuk material pendukung pengolahan nikel ya Sobat Maya. Jadi ya masih ada hubungannya dengan usahanya dari SMGA. Nah, ini batu gamping Sobat Maya. Untuk persaingan usaha sendiri, SMGA ini ada saingannya ya, yang udah listing nih, kayak DWGL, terus ada DKFT, dan kalau misalnya SMGA sendiri, kita lihat dari size-nya, ini size-nya masih lumayan kecil ya Sobat Maya, dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Lalu untuk pelanggan dari SMGA sendiri, ini contohnya di nikel itu ada Putra Utama Sukses, Huati Nikel Alloy Indonesia, lalu untuk batu bara itu ada Restu Usaha Mandiri, lalu ada Merak Energi Indonesia, dan juga Indonesia Morowali Industrial Park. Untuk Huati dan Indonesia Morowali Industrial Park ini perusahaan yang lumayan besar ya. Lalu ini adalah para pemegang saham dari SMGA. Hanya ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama PT Sumber Global Energi atau Segar. Dan juga ada Bu Vivi sebesar 10%. Nah, di IPO-nya SMGA ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Dalam artian kalau misalnya para pemegang sahamnya mau lepas kepemilikan sahamnya itu kapanpun sebenarnya bisa. Cuma kembali ya Sobat Maya, yang namanya saham IPO dan lock-up period, saya tuh nggak pernah lihat di hari pertamanya listing itu langsung dijual ataupun dilepas ya Sobat Maya. Jadi untuk lock-up period bagi Sobat Maya yang cuma jadi IPO hunter ya nggak terlalu berpengaruh ya. Kecuali bagi Sobat Maya yang mau invest, nah mungkin hal ini perlu diperhatikan. Tapi rata-rata saya lihat ya, kalau untuk lepas saham langsung pada saat IPO, atau mungkin seminggu, sebulan setelah IPO itu jarang banget ya, hampir nggak ada lah. Lalu ini adalah struktur IPO di IPO-nya SMGA. Jadi sebanyak-banyaknya 1,75 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 105. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO-nya SMGA ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 183,7 miliar. Lalu keseluruhan dana tersebut akan dipakai untuk modal kerja nih Sobat Maya. Jadi untuk SMGA ini kan dia trading company ya. Jadi ya tujuan penggunaan dana IPO-nya itu untuk beli barang-barang yang dia tradingin. Dalam hal ini yaitu nikel dan juga batu bara. Lengkapnya ada di prospektus sih. Tapi ya bisa kita kategorikan ini keseluruhannya untuk modal kerja. Jadi nggak ada yang buat ekspansi usaha karena memang SMGA ini adalah trading company. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya SMGA ini adalah Victoria Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya MI. Nah, MI ini jarang ya mengawal saham IPO Sobat Mea. Di tahun 2022 hanya ada dua saham, di tahun 2023 juga hanya ada dua saham. Dan bisa kita lihat di sini, kalau misalnya bukan papan akselerasi, itu minimal close di zona hijau ya Sobat Maya. Malahan di tahun 2023 Tire dan juga RMKO itu masing-masing satu kali arah ya. Jadi secara track record MI ini bagus ya Sobat Maya. Apakah di IPO-nya SMGA akan seperti itu juga? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Lalu ini adalah laporan keuangan dari SMGA. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset ya terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Tapi dari sisi liabilitas juga meningkat ya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dan di tahun 2022 sedikit terjadi pengurangan karena seperti biasa ada tambahan modal di setor ya Sobat Maya.
Lalu dari sisi ekuitasnya juga selalu meningkat ya dari waktu ke waktu nih Sobat Maya. Nah, peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022 ini, ya udah nggak heran lagi lah ya Sobat Maya. Seperti biasa, karena adanya tambahan modal yang disetor. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka SMGA ini masih akan masuk ya ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah laporan kinerja dari SMGA. Bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya, di tahun 2020 itu belum ada penjualan sama sekali. Padahal SMGA ini udah berdiri dari tahun 2016 ya. Jadi karena memang untuk usahanya seperti SMGA ini nggak bisa langsung ya Sobat Maya, perlu ada izin-izinnya dulu. Dan kalau kita lihat data pendukungnya, emang dijelaskan di sini ya Sobat Maya, bahwa di tahun 2020 itu belum ada penjualan, karena penjualan perdananya itu di periode 31 Desember 2021. Jadi memang penjualan perdana itu di tahun 2021 ya Sobat Maya, baru di tahun 2022 ini ngegas. Dan kalau kita lihat di tahun 2023 pun semakin meningkat ya Sobat Maya, terutama di sisi nikel. Lalu untuk laba bersihnya sendiri, kalau misalnya kita lihat secara laba bersih, sebagai sebuah trading company, ya memang net profit marginnya nggak terlalu besar ya Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2022, net profit marginnya nggak sampai 5%. Begitu juga di tahun 2023 per 31 Juli ya untuk periodenya. Itu juga nggak nyampe 5%. Ya, hal ini wajar sih ya, karena memang SMGA ini adalah trading company. Jadi memang untuk marginnya nggak terlalu besar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk penjualan ataupun pendapatan dari SMGA itu kan di tahun 2022 sebesar 162 miliar ya Sobat Maya. Untuk trading company sih nggak terlalu besar size ini. Tapi yang lumayan saya salut adalah ternyata untuk SDM ataupun orang yang kerja di SMGA ini sangat efisien ya Sobat Maya. Per 31 Juli 2023, yang kerja di SMGA ataupun jumlah karyawannya hanya 16 orang. Dengan jumlah 16 orang bisa menghasilkan laba bersih sebesar 5 miliar. Ini sih luar biasa juga ya. Jadi dalam artian untuk SDM-nya ini keren banget ya. Orangnya sedikit tapi laba bersihnya lumayan besar. Lalu ini adalah valuasi dari SMGA. Saya bikin di rentang harga IPO-nya yaitu di 100 dan juga 105. Jadi kalau misalnya SMGA ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 100, maka PER-nya akan berada di 101,11 kali dan PBV-nya di 2,56 kali dengan market cap sebesar 875 miliar. Sementara jika SMGA ini listing di harga 105, maka PER-nya akan berada di 106,17 kali dan PBV-nya di 2,62 kali dengan market cap sebesar 918 miliar. Nah, untuk valuasi dari SMGA ini tergolong mahal ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi market cap, ini juga gede banget ya Sobat Maya. Kalau misalnya SMGA ini beggar aja, itu valuasinya udah 1,8 triliun. Sementara pendapatannya di akhir tahun 2022 aja hanya seratusan miliar. Jadi secara valuasi mahal ya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, SMGA ini masih punya potensi ya untuk bertumbuh di masa mendatang. Lalu, selain punya potensi bisnis baru di masa mendatang, SMGA ini juga didukung oleh induk usahanya yang sudah punya nama di bidangnya ya, yaitu Seger. Nah, di YouTube juga ada perbincangan antara Victoria Sekuritas dengan direktur utamanya SMGA ya, Sobat Maya. Jadi mereka tuh di masa mendatang mulai mau transisi juga di bidang wood pallet. Jadi Sobat Maya bisa nonton juga videonya di sana. Dan menurut saya ya itu hal yang bagus ya. SMGA udah mulai bertransisi pelan-pelan ke arah di mana trennya itu lagi bagus ya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari SMGA ini tergolong mahal ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dan IPO-nya juga kurang greget karena keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Cuma ya mau gimana lagi ya, yang namanya trading company, mungkin SMGA memang lebih butuhnya untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya SMGA ini adalah MI. Nah, saham IPO terakhir yang dikawal oleh MI adalah RMKO dan berhasil satu kali ARA. Lalu sebelum itu juga ada Tire yang berhasil satu kali ARA. Jadi secara track record MI ini bagus ya Sobat Maya. Semoga aja di IPO-nya SMGA juga akan seperti itu. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu dan cenderung ikut ya Sobat Maya.
90% pasti ikut lah, apalagi kemungkinan ya SMGA ini akan listing sendirian. Cuma kan di perjalanan kita nggak tahu ya Sobat Maya, kalau misalnya ada sesuatu hal yang kurang oke, ya mungkin saya bisa berubah pikiran. Tapi sampai saat ini, sampai pada saat saya bikin video ini, 90% saya pasti ikut. Harusnya sih nggak ada aneh-aneh lah ya di IPO-nya SMGA ini. Malah yang ada tuh sentimen positif untuk IPO Hunter ya. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO SMGA, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya saya akan order atau enggak untuk saham IPO SMGA ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO SMGA. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO SMGA atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.